Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zilani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah contoh CRUD dari Zil PHP ya. Teman-teman juga bisa download kodenya di root93.co.id. Di situ ada contoh CRUD framework Zil PHP, teman-teman, atau cari di pencarian blog contoh CRUD Zil PHP. Nah, di sini sudah ada tampilan bagaimana ada edit, ada apa ya? Paket CRUD. Kalau saya katakannya paket CRUD standar CRUD yang bisa teman-teman gunakan, nggak sulit ya, karena Zil PHP ini sebenarnya sederhana. Dia itu cuma menyederhanakan query-query yang tadinya ribet itu dibuat di press jadi sederhana. Sama seperti kalian gunakan framework Laravel, kode Igniter kan itu disederhanakan ya. Nah, kalau cara saya menyederhanakan mungkin nggak sebagus Laravel, nggak sebagus kode Igniter, tapi ya setidaknya itu bagus menurut saya pribadi. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti kalau coba ya bisa melakukan penilaiannya sendiri. Nah, jadi standar CRUD itu ya create membuat data, read membaca data, update mengupdate atau mengedit data, dan delete mendelete data. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman masuk jurusan sistem informasi dan merasa kayak aduh saya merasa salah jurusan, kemudian ini sudah masuk ke tugas akhir bikin aplikasi, jangan putus asa ya teman-teman. Jadi ada Zil PHP ini, jadi teman-teman bikin aplikasi itu jadi simple dan cepat gitu. Karena ya gimana sih, bukan apa sih, kayak bagus ini kalau menurut saya, karena ini sudah sangat sederhana dan mudah digunakan. Oke. Nah, saya contohkan di sini ya teman-teman untuk alur bagaimana cara apa ya, let's say cara instalasi mungkin atau cara memakainya ya. Karena ada beberapa karena ini kan ya framework, tapi ya kita kan bisa istilahnya menggunakan beberapa metode yang mungkin misalnya kita gunakan single page ataupun single page kan. Kalau single page maksudnya pakai cuma hanya bermodal index.php gitu, jadi operasinya di situ-situ aja. Kalau multi-page berarti ada file-filenya itu terpisah. Nah, kalau ini saya terminologikan atau sebut ini sebagai multi-page. Saya contohkan seperti ini ya. Teman-teman juga bisa downloadnya di root93.co.id. Nah, untuk proses pembuatan contoh CRUD sederhana ini, pertama sebenarnya sangat sederhana. Pertama teman-teman perlu membuat sebuah database. Ya teman-teman, localhost. Oke. Nah, nanti teman-teman buat database, kemudian konfigurasikan buat tabel. Nah, di sini contohnya punya saya ya, teman-teman. Oke, 3 menit ya. Saya tidak ingin terlalu lama menjelaskan karena sudah ada contohnya di blog saya di root93.co.id. Saya hanya akan menjelaskan bagaimana alur pembuatan modulnya yang ada di sini ya, yang dicontohkan di layar komputer saya, di layar laptop saya. Jadi pertama teman-teman kalau udah buat ini sebelumnya sudah ada database latihan, kemudian saya buat tabel mahasiswa nanti. Nah, di sini buat tabel dulu ya, ada MHS ID, NIM, kemudian MHS nama ya, terserah nanti teman-teman bisa atur-atur sendiri. Nah, sebenarnya prosesnya adalah yang pertama adalah kita itu meload dulu meload menggunakan SPL autoloader. Nah, di autoloader ini nantinya bisa di beberapa direktori untuk istilahnya dikelompok-kelompokkan. Kalau saya dikelompokkannya di folder load, tapi teman-teman bisa saja nanti si modul-modulnya itu terserah mau di direktori yang mana, tapi yang jelas nanti taruh dulu di SPL autoload, di fungsi SPL autoload register. Dia itu meload ataupun memanggil kelas-kelas ya secara otomatis, nggak harus require once atau include once gitu. Jadi lebih simpel. Nah, contohnya di sini ketika misal saya ingin memanggil fungsi untuk apps, untuk apps itu fungsi untuk melakukan CRUD ya, atau standar-standar ataupun ini berisi query-query yang telah disederhanakan. Ada beberapa fungsi, tapi di sini secara default itu dia ada ya mungkin ini berapa ya, kira-kira 400 barisan fungsi, tapi yang jelas yang sering digunakan yaitu untuk insert tabel, delete tabel, kemudian edit tabel, get tabel, kemudian ada
pagination. Pagination di sini juga ada fungsi untuk pagination. Pagination itu untuk membagi konten menjadi beberapa halaman gitu ya. Jadi sudah disediakan fungsinya, tinggal digunakan saja, selesai gitu masalah. Jadi gak usah harus buat query lagi dari awal. Jadi karena query-nya sudah saya sederhana. Atau kalau misalnya teman-teman pengen merubah query-nya atau memodifikasi query-nya, ya teman-teman nanti bisa gunakan apps custom. Kemudian panggil cetak objeknya di SPL Autoload. Sesederhana itu ya teman-teman. Atau kalau di folder di file apps ini sudah ada fitur kode modul untuk operasinya yang standar untuk create, read, update, dan delete. Nah, saya contohkan di sini di index.php ini untuk menampilkan datanya ya, seperti ini teman-teman. Udah 5 menit. Nah, nanti adalah contohnya, saya nggak perlu jelaskan. Nah, di sini ada fungsi untuk index.php ini ada ininya. Ini index.php ya. Ini hapus dulu aja. Nah, ini tadi ada yang mungkin. Nah, di index.php itu ketika misalnya teman-teman ingin menampilkan data, teman-teman cukup menggunakan pagination. Itu teman-teman cukup panggil fungsi sobj pagination halaman, terus mahasiswa ini dibaginya 5. Kemudian apakah akan menggunakan parameter where, kalau tidak ada nanti bisa dipelajari ya sendiri itu bagaimana ini prosesnya, bisa dipelajari di scriptnya. Jadi tinggal cetak aja objeknya di SPL Autoload, nanti database dipanggil, SPL Autoload dipanggil, sudah seperti itu saja, file itu saja. Itu kalau sebelumnya kan saya contohkan itu di dalam percobaan sini ya, di dalam kelas. Nah, ini saya contohkan di luar kelas bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ada edit tabel di sini. Edit tabel, bukan edit dulu ya. Create dulu. Create tabel itu, nah di sini insert tabel di sini. Ketika kita akan melakukan memasukkan data, menginsertkan data, kita cukup panggil sobj insert tabel. Dengan sebelumnya ya seperti biasalah kita validasi atau kita simpan data-datanya. Nah, teman-teman bisa gunakan sapp post. Post itu udah berisi untuk kayak parameter filter HTML entities, HTML special chart, dan adalah fungsinya nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian ya terserah ini teknik validasinya mau pakai array push atau terserah teman-teman. Nantinya kan ini memang masih tidak menghilangkan unsur-unsur natifnya, jadi ya masih bebas-bebas gitu. Cuma di sini yang lebih ditekankan lebih banyak penyederhanaan query-nya sih sebenarnya, sama bagaimana cara mengelola season seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana bisa dilihat di script ini betapa sederhananya sekali. Ketika kita melakukan insert data, insert tabel, itu kita cuma mendefinisikan nama tabel, kolom-kolomnya, kemudian di array kita eksekusi dengan nama variabel-variabel yang sudah tersimpan. Bayangkan kalau teman-teman misalnya membangun aplikasi natif, tapi tidak disederhanakan dulu gitu. Bayangkan kalau misalnya ini ada beberapa tabel ya. Ini kan kalau misalnya pakai Zil PHP, ini setiap operasi untuk insert tabel ini seperti ini formatnya gitu. Oke, bayangkan kalau misalnya katakanlah teman-teman membangun aplikasi natif tapi tidak disederhanakan dulu, jadi langsung kayak di sini SSQL misalnya insert into tabel, kemudian nama kolomnya, kemudian seperti itu ya. Itu kan repot, itu tidak sederhana. Kalau setiap misalnya melakukan query, kita harus tuliskan parameter query-nya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ya bisa saja tapi tidak efisien. Makanya Zil PHP hadir untuk mengefisiensikan itu ya. Jadi sangat sederhana sekali ya teman-teman. Nanti mungkin saya akan bahas bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan Zil PHP. Entah mungkin nanti aplikasinya apa ya, masih saya pikirkan. Nah, jadi seperti itu. Untuk isi tabel ini formatnya seperti ini, cuma hanya diganti nama tabelnya, kemudian kolom-kolomnya, sudah selesai. Begitupun dengan edit ataupun update data ya gitu. Itu dia
cuma memanggil fungsi update tabel seperti ini, kemudian tabelnya, kolom-kolomnya, kemudian variabel datanya gitu. Selesai. Dengan sebelumnya kita panggil fungsi dulu. Dalam konteks ini kita panggil fungsinya dulu, yaitu get tabel. Get tabel itu untuk mempatch data-data yang berdasarkan ID yang diedit gitu ya. Seperti ini. Misalnya ketika klik edit, di sini akan memanggil fungsi yaitu get tabel dulu. Kalau datanya tidak ada, dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Kalau misalnya ada, maka si fungsi get tabel ini yang bisa dilihat di fungsi apps.php itu akan mempatch data dan akan mereturn as this row atau variable row-nya. Nanti di editnya tinggal panggil sobj row gitu ya. Seperti itu. Nah, tinggal panggil di sini juga sobj row. Nah, gitu. Jadi sangat sederhana sekali gitu ya. Tidak ribet, cuma apa ya? Saya juga kadang lupa nih. Kalau lupa ya tinggal lihat fungsinya aja seperti apa. Oh, ini tabel where-nya, datanya gitu, seperti itu. Nggak terlalu ribet. Kalian juga bisa lihat contohnya ya. Bisa di-download juga di root93.co.id. Jadi sangat simpel. Nah, jadi gak harus SSQL, update, set, tabel, bla bla bla, kan repot. Setiap melakukan operasi kita harus menambahkan SQL-nya gitu. Jadi agak sedikit repot. Delete pun juga seperti demikian ya. Bisa saja nanti langsung delete get datanya, atau bisa saja nanti gunakan fungsi get tabel nantinya untuk memastikan bahwa datanya itu ada ya. Jadi sangat sederhana sekali, tidak repot, mudah, bisa apa ya? Istilahnya tidak akan mempermudah teman-teman dalam membangun aplikasi natif ya, menggunakan Zil PHP. Jadi seperti itu teman-teman. Ini hanya sebatas kayak mungkin intermezzo sebelum nanti kita akan bahas tentang membuat aplikasi menggunakan Zil PHP. Ini cuma intermezzo bagaimana betapa mudahnya membangun aplikasi natif PHP ataupun aplikasi berbasis PHP MySQL menggunakan Zil PHP, karena di sini proses kritik update-nya sudah saya sederhanakan sehingga dapat mudah digunakan. Nanti stylenya terserah mau seperti apa gaya pengkodeannya, tapi yang jelas nanti teman-teman bisa gunakan query-query yang sudah saya sederhanakan. Nah, jadi sebenarnya si Zil PHP ini yang fokus utamanya yang menyederhanakan beberapa fungsi-fungsi gitu ya. Jadi supaya mudah dipanggil, mudah digunakan, termasuk kebanyakan di sini yang fungsi yang disederhanakan itu fungsi untuk query. Selain itu teman-teman bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang pertama itu ya, jadi kayak wrapper, PDO wrapper, dia untuk sudah disederhanakan fungsi-fungsi untuk query-nya. Kemudian juga yang kedua adalah untuk autentifikasi pengolahan seasonnya sudah saya sederhanakan. Nanti mungkin saya juga tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Sementara ini hanyalah sekedar contoh bagaimana CRUD menggunakan Zil PHP ya teman-teman. Jadi sangat sederhana sekali, sangat mudah digunakan sekali. Jadi kalau teman-teman merasa istilahnya kuliah di jurusan sistem informasi kemudian belum mengerti ataupun merasa salah jurusan, jangan merasa sedih karena ada Zil PHP. Teman-teman tinggal belajar dari channel YouTube saya atau di blog saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau tidak mengerti ya bisa tanyakan kepada saya. Mungkin nanti juga akan saya bahas bagaimana cara membangun aplikasi menggunakan Zil PHP. Oke? Mungkin cukup sekian ya, udah 14 menit, terlalu lama. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran singkat bagi teman-teman dalam mempelajari Zil PHP. Saya berikan contoh sederhananya dulu ya, karena nanti dalam pembuatan aplikasi bisa lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi ini hanya sekelebatan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya Ahmad Zelani. Jangan lupa juga kunjungi root93.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.